Shalom adik-adik KAA. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Lili. Apa kabar semuanya? Kak Lili berdoa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap, tenangkan hati kita, duduk yang tenang. Kita mau berdoa, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau membawa persembahan kami ke hadapan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau bertata di tengah-tengah kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan lebih pelan lagi kita nyanyikan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan Tuhan, mengatasi
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Oh Lord, mengatasi bumi. Tuhan, bertatalah di hidup kami. Oh Tuhan, Kaulah Allahku. Oh Tuhan, Kaulah Rajaku. Oh Tuhan, Kaulah Rajaku. Oh Tuhan, Kaulah Rajaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, Kau yang kutinggikan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami tinggikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau yang selalu terutama dan yang pertama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami masih mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala puji hormat kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Adik-adik dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Sekali lagi katakan. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Ayo kita sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Jawabnya, ku jawab ya, yes, yes. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, yes, yes. Adik-adik, kita harus selalu menjawab yes. Pada saat Tuhan memanggil kita, kita harus katakan yes. Ya adik-adik ya. Oke. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bapa, berbicaralah. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Dan kami mau menjawab ya Tuhan. Kami mau belajar, bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Berfirmanlah kepada kami Tuhan.
pakai lidah dan mulutku Tuhan Yesus, agar aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman hari ini akan Kak Lili ambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 sampai pasal 5 ayat 25. Banyak sekali ya. Jadi kita nggak mungkin untuk membaca semua pasal-pasalnya di pertemuan hari ini. Tapi adik-adik bisa membacanya nanti setelah selesai ibadah online dengan Kak Lili. Lalu supaya adik-adik nggak lupa, adik-adik boleh catat. Boleh catat di kertas, oke? Firman Tuhan hari ini Kak Lili ambil dari 2 Samuel pasal 1 sampai 2 Samuel pasal 5 ayat 25. Kalau minggu lalu kakak-kakak sekolah minggu menceritakan tentang kematian Raja Saul dan Jonathan di medan perang, hari ini Kak Lili akan melanjutkan ceritanya. Adik-adik ingat, Tuhan sudah mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Jadi setelah Saul meninggal, apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Daud untuk pergi ke Hebron. Oh ya, sebelum Kak Lili lanjutkan, Kak Lili mau minta adik-adik benar-benar simak firman Tuhan hari ini. Karena hari ini firman Tuhannya itu seperti cerita dalam movie. Ada dari satu tempat ke tempat, lalu sampai akhirnya Daud menjadi raja. Dan Kak Lili mau adik-adik memperhatikan dengan baik dan benar. Karena kenapa? Pada akhir ibadah hari ini Kak Lili ada beberapa pertanyaan. Dan bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari Kak Lili. Oke? Jadi adik-adik harus duduk yang manis. Adik-adik dengarkan dengan baik. Jangan sambil gerak kiri, gerak kanan, jalan ke kiri, jalan ke kanan. Adik-adik duduk yang manis. Dengarkan dengan benar firman Tuhan hari ini ya. Nah, Kak Lili lanjutkan ya. Tadi Tuhan memerintahkan Daud untuk pergi kemana? Hebron. Di Hebron, Daud bertemu dengan pemimpin-pemimpin Yehuda. Ya, pemimpin-pemimpin Yehuda ini kemudian mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Yehuda. Lalu ada sebagian bangsa Israel yang memilih anak Saul untuk menjadi raja. Siapakah nama anak Saul? Isi-Boset. Isi-Boset menjadi raja atas sebagian bangsa Israel yang dibantu oleh Abner. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, terjadi masalah. Isi-Boset gak percaya lagi sama Abner. Membuat apa? Abner marah. Dia marah. Dia kecewa. Lalu apa yang terjadi? Abner pergi kepada Daud, kepada Raja Daud di Hebron. Dia pergi ke Hebron. Dia bertemu kepada Raja Daud. Dia bilang, Raja Daud, aku akan membantu engkau menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Tapi aku punya syarat. Abner ya adik-adik ya. Mau membantu tapi minta pamrih. Ya ini, orang seperti Abner. Dia bagus nggak? Udah pasti tidak. Kalau mau membantu harus membantu dengan tulus. Tapi dia membantu karena dia ingin sesuatu. Dia bilang, Raja Daud, aku akan membantu engkau menjadi raja atas bangsa Israel. Tapi engkau harus memberikan jabatan panglima. Jabatan panglima atas bangsa Israel itu kepada aku.
Hei, Yoab, panglimanya Daud, mendengar. Marah. Ini Abner ya, macem-macem ya. Dia berani-berani nih sama rajaku. Marah. Akhirnya Yoab membunuh Abner. Nah, setelah Abner terbunuh, mati, ada orang-orang yang juga membunuh siapa? Isi-Boset, anaknya Saul. Setelah Isi-Boset meninggal, apa yang terjadi? Sudah nggak ada raja lagi kan? Cuma ada Raja Daud kan? Lah, lalu seluruh bangsa Israel mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Sesuai janji Tuhan, Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Terjadilah. Abner itu mestinya gak perlu dia melakukan seperti itu. Dia lupa. Dia tidak tahu kalau Tuhan itu sudah memilih Daud. Gak usah ada dia. Pasti Tuhan menjadikan siapa? Daud raja atas bangsa Israel. Nah, jadi akhirnya apa? Daud memerintah atas Israel di Hebron pada saat usia dia 30 tahun ya. Lalu setelah dia menjadi raja atas bangsa Israel, dia berperang bagi Yerusalem. Dia melawan Yerusalem. Dia merebut kota Yerusalem. Sehingga setelah Yerusalem ada di tangan Raja Daud, apa yang terjadi? Dia mendirikan kerajaannya. Dia mendirikan kerajaannya yang sangat besar megah di Yerusalem. Tapi Daud gak lupa. Daud juga membawa tabut perjanjian Tuhan kembali ke Yerusalem. Daud ini anak yang baik. Dia gak lupa. Dia gak hanya membangun kerajaannya aja. Tapi dia ingat. Tabut perjanjian Tuhan juga harus dibawa kemana? Ke Yerusalem. Dan di sanalah Daud memerintah sampai berapa tahun ya? Sampai 33 tahun. Nah, adik-adik ingat waktu Daud menjadi raja di Hebron, dia umurnya 30 tahun. Dia memerintah selama 7 tahun di Hebron. Lalu dia pindah ke Yerusalem ya, dan memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Jadi totalnya berapa? Ayo adik-adik bisa berhitung gak? 7 ditambah 33. Menjadi berapa? Ayo kali kasih waktu. 7 ditambah 33. Menjadi 40 tahun. Jadi itu totalnya. Raja Daud memerintah bagi bangsa Israel selama 40 tahun. Wow, lama ya. Tapi itulah janji Tuhan. Tergenapi. Janji Tuhan pasti tergenapi. Setelah Saul meninggal, Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, sekarang waktunya untuk Kak Lili mau kasih pertanyaan. Ayo, diingat ya. Pertanyaannya ada 3. Setiap orang yang mau ikut menjawab pertanyaan ini boleh. Harus menjawab ketiga-tiganya. Oke? Sudah siap? Tapi caranya gimana Kak Lili? Oke, gini caranya. Adik-adik nanti kalau sudah selesai mendengar pertanyaan Kak Lili, adik-adik tulis jawabannya. Oke? Setelah adik-adik jawab pertanyaannya, adik-adik langsung harus mengirimkan ke grup sekolah minggu. Siapa yang menjawabnya paling cepat, dia yang akan memenangkan kuis
hari ini. Oke? Kak Lili hanya menunggu 3 orang. Nggak banyak-banyak, hanya 3 orang. Oke? Jadi adik-adik harus menjawab pertanyaannya secepatnya. Ya, harus dalam bentuk tulisan. Kak Lili akan tunggu. Paling lambat jam 12 siang harus sudah masuk ke grup. Enggak mau jam 12 siang. Jam 11. Jam 11 adik-adik sudah harus mengumpulkan jawabannya. 3 orang yang tercepat yang akan memenangkan kuis hari ini dari Kak Lili. Pertanyaan yang pertama. Tuhan memerintahkan Daud pergi kemana setelah Saul meninggal? Pertanyaan pertama. Tuhan memerintahkan Daud pergi kemana setelah Saul meninggal? Pertanyaan kedua. Pada umur berapa Raja Daud memerintah di Hebron? Oke. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang dibawa oleh Daud kembali ke Yerusalem? Apa yang dibawa Raja Daud kembali ke Yerusalem? 3 pertanyaan yang Kak Lili berikan hari ini. Adik-adik jangan lupa jawab pertanyaannya selengkap-lengkapnya dan harus dikirimkan secepat-cepatnya di grup sekolah minggu sebelum jam 11. Kalau paling lambat jam 11, Kak Lili setelah lewat dari jam 11, Kak Lili sudah nggak terima kembali. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak Lili ada ayat hafalan untuk kalian. Oke? Kalau untuk ayat hafalan, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Di Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, adik-adik boleh baca ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seperti Daud, Allah ada di pihak Daud. Berapa kali Saul berusaha untuk membunuhnya, tapi Allah yang menjaga dan memeliharanya. Sehingga apa? Yang Allah rencanakan dalam hidup Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, itu terjadi. Dan Kak Lili berharap Allah yang ada di pihak kita akan memimpin adik-adik, memimpin Kak Lili untuk mencapai kemenangan. Dan kemenangan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dihafal ya ayat hafalannya ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengar tentang sejarah kehidupan Raja Daud. Dia begitu mengasihi Engkau. Dan Engkau begitu mengasihi Raja Daud. Engkau menjaga dan memelihara dia. Meskipun musuh banyak yang ingin mengalahkan Raja Daud. Tapi Engkau yang menjaga dan memeliharanya. Sehingga dia menjadi raja atas bangsa Israel. Tuhan, kami juga minta apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup Daud, Engkau berikan juga di dalam hidup kami. Jaga, pelihara, dan tuntun hidup kami Tuhan. Agar hidup kami selalu dekat dengan Engkau. Kami selalu mendengar akan suara-Mu. Dan kami selalu menjawab, yes Tuhan.
Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Dan Engkau yang akan menuntun kami mencapai kemenangan di dalam hidup kami. Dan biarlah kemenangan yang ada di dalam hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mendengar akan cerita Daud. Sehingga kami memiliki keyakinan bahwa Engkau juga dapat menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, negara kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah COVID ya Tuhan, biarlah kami gak berputus asa, tapi kami tetap percaya tangan pemeliharaanmu cukup bagi kami. Dan Engkau yang akan membawa kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan lupa, kuisnya Kak Lili tunggu sebelum jam 11 ya. Oke. Sampai ketemu kembali minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye.